Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Irianti dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi akuntansi sektor publik bab 17, yaitu mengenai BPK, BPKB, dan Inspektorat. Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri yang bertujuan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK antara lain memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diberitahukan adanya tindakan pidana tersebut. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasil diberitahukan secara tulis kepada DPR, DPD, dan DPD serta pemerintah. Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan. Fungsi operatif merupakan pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan negara. Fungsi yudikatif yaitu kewenangan menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri, bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara. Fungsi rekomendatif yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara. Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan: menentukan objek pemeriksaan, merencanakan, melaksanakan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan, meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Pengertian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utama BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional, melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan atau daerah yang kegiatan atau bersifat lintas sektoral, melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau permintaan kepala daerah. Fungsi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan: pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara atau daerah, BUMN atau BUMB, dan kinerja instansi pemerintah pusat atau daerah, BUMN atau BUMD. Pengawasan terhadap BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan BUMD atas permintaan pemangku kepentingan serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama dan pinjaman atau bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan audit review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, akuntabilitas penerimaan negara atau daerah, dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara atau daerah, serta pembangunan nasional dan atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara atau daerah dan atau subsidi, termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara atau daerah. Wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan antara lainnya itu penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, perumusan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk mendukung pembangunan secara makro, penetapan sistem reformasi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional atau ahli, serta persyaratan jabatan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Pengertian inspektorat adalah badan atau lembaga pemerintah yang melakukan pekerjaan
pemeriksaan di lingkungan BPKP dibentuk inspektorat sebagai unsur pengawas intern BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama Inspektorat dipimpin oleh Inspektorat. Tugas Inspektorat antara lain yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan aset, melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Fungsi Inspektorat antara lain perumusan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat, penyusunan pedoman kegiatan operasional Inspektorat, pendampingan penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi, pelaksanaan audit terhadap kegiatan ketaatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kerja, pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi. Perkenalkan, saya Pasca Marianti Desaini Siahaan dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi sektor publik bab 18. Poin pertama, teori akuntansi sektor publik, sistem akuntansi sektor publik, standar akuntansi sektor publik, dan teknik akuntansi sektor publik. Teknik akuntansi sektor publik, baik berupa konsep maupun teknik akuntansi yang dipergunakan di sektor publik. Akuntansi sektor publik ini merupakan salah satu area paling dinamis dalam akuntansi, seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas akuntabilitas keuangan dari organisasi-organisasi publik seperti partai politik, ormas, yayasan, universitas, dan khususnya pemerintahan. Teori akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Pada dasarnya, terdapat 3 tujuan mempelajari teori akuntansi. Yang pertama, untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini ada. Yang kedua, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan. Dan yang ketiga, memperbaiki praktik akuntansi di masa mendatang. Sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik itu sendiri ialah memenuhi persyaratan hukum, yakni rekening pemerintahan harus siap diaudit setiap tahun. Yang kedua, pemerintah sebagai pengurus keuangan dan sumber daya negara harus bisa membuat perhitungan yang baik dalam menggunakan keuangan. Yang ketiga, menyediakan proses pengendalian dalam hal penggunaan keuangan dan sumber daya lainnya. Yang keempat juga bersifat mengevaluasi ekonomi serta efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola. Karakteristik akuntansi sektor publik. 1. Lembaga yang menggunakannya yaitu lembaga non-profit dan pemerintahan. Yang kedua, fokus terhadap tujuan lembaga atau organisasi. Yang ketiga, akuntansi sektor publik menyediakan informasi terkait pelayanan publik untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, akuntansi ini khusus untuk organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba. Terdapat beberapa sistem akuntansi sektor publik. Yang pertama, identifikasi kegiatan operasi yang relevan atau hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang bisa dicatat dalam sistem akuntansi keuangan. Yang kedua, pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat. Yang ketiga, adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Dan yang terakhir, menghitung pengaruh sistem masing-masing operasi. Standar akuntansi sektor publik sendiri merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan. Sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan standar akuntansi.
Yang pertama, standar memberi pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasinya. Yang kedua, standar memberi petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi dan membuktikan kewajarannya. Yang ketiga, standar memberi petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Yang keempat, standar menghasilkan prinsip dan teori penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Ada juga yang disebut dengan teknik akuntansi sektor publik. Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi dari sektor publik. Yang pertama itu ada akuntansi dana. Akuntansi dana ialah organisasi publik. Masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana, penggunaan dana dan peran anggaran yang sangat penting dalam organisasi sektor publik dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana. Yang kedua, akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas ini, pendapatan dicatat pada kas saat diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Yang ketiga ada akuntansi akrual. Dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Yang keempat ada akuntansi anggaran, menyajikan jumlah anggaran yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan secara berpasangan atau double entry. Yang kelima ada akuntansi komitmen, yaitu akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi aktual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan.